Pemirsa, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauzia mengizinkan perusahaan swasta untuk menunda atau mencicil tunjangan Hari Raya atau THR tahun ini. Keputusan ini tertuang dalam surat edaran Menteri Tenaga Kerja tentang pelaksanaan pemberian tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2020 di perusahaan dalam masa pandemi virus corona. Bagi perusahaan yang tidak mampu membayar THR secara penuh, maka pembayaran dapat dilakukan penundaan sampai dengan jangka waktu tertentu yang disepakati. Penundaan pembayaran THR harus dilakukan melalui proses dialog antara pengusaha dan pekerja. Perusahaan juga harus transparan dalam masalah laporan keuangan internal perusahaan dengan itikat baik untuk mencapai kesepakatan. Kesepakatan ini mencakup waktu dan juga cara pengenaan denda keterlambatan pembayaran THR. Kesepakatan antara pengusaha dan pekerja harus dilaporkan oleh perusahaan kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang ketenaga kerjaan setempat. Penundaan pembayaran THR tidak menghilangkan kewajiban perusahaan untuk membayar THR dan wajib dibayar selama tahun 2020. Bagaimana kalau kondisi pengusaha tidak mampu membayar? Maka solusi atas persoalan tersebut harus didialogkan secara terbuka antara pengusaha dengan pekerja. Pengusaha harus membuka secara transparan kondisi keuangannya. Didialogkan, mencari jalan bersama antara pengusaha dan pekerja bagaimana mengatasi pembayaran THR ini. Apakah dilakukan secara bertahap? Kalau ditunda sampai kapan, caranya bagaimana, itu dibicarakan secara bipartit antara pengusaha dengan pekerja. Ya, lalu apa saja isi dan ketentuan surat edaran dari Menteri Ketenagakerjaan dan bagaimana memastikan perusahaan yang menunda pembayaran THR tetap melaksanakan kewajibannya? Untuk membahasnya kita akan berbincang dan sudah bergabung dari luar studio ada Direktur Pengupahan Dirjen PHI dan Jamsos Kementerian Tenaga-Kerjaan Dinar Titus Jogaswitani. Selamat pagi Ibu Dinar. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, ini kita ingin mengetahui bahwa akhirnya ada kebijakan untuk diperbolehkan perusahaan ini menunda ataupun juga mencicil pembayaran THR tahun ini. Tetapi apa yang menjadi syarat atau kriteria perusahaan-perusahaan yang bisa mendapatkan kelonggaran ini, Ibu? Sebenarnya di dalam SE memang tidak diatur secara detail seperti apa perusahaan tersebut yang bisa melaksanakan penundaan atau mencicil. Tapi yang jelas kondisi perusahaan yang tidak mampu itu pasti diketahui oleh dua belah pihak asalkan pengusaha terbuka, transparan. Setidak-tidaknya dilihat dari kondisi dari laporan keuangan internal perusahaan itu tadi. Nah, intinya masing-masing kedua belah pihak memahami kondisi sehingga bisa disepakati. Jadi perusahaan seperti apa kita tidak atur, biasanya akan terseleksi dengan perusahaan yang tidak mampu itu sendiri. Nah, yang penting di sini adalah itikat baik pengusaha, keinginan pengusaha untuk bisa melaksanakan kewajibannya membayar THR kepada pekerja sesuai dengan ketentuan dalam kondisi COVID, meskipun cara pembayarannya tidak sesuai dengan ketentuan. Jadi memang tidak ada kriteria seperti apa, yang jelas dia tidak mampu, pengusaha dan pekerja bersepakat dan pekerja dapat melihat jelas bahwa memang perusahaan tersebut tidak mampu. Kalau diberi kriteria, takutnya nanti kriteria itu tidak sesuai dengan seluruh perusahaan. Kalau tidak sesuai dengan perusahaan, maka tidak bisa dilaksanakan. Itu malah akan menyulitkan. Maka pemerintah memberikan kelonggaran aja masing-masing untuk mengetahui kondisi perusahaan masing-masing, apakah betul mampu atau tidak. Seperti itu. Oke, selain sesuai dengan kondisi perusahaan masing-masing, tetapi kondisi ini juga ada pasal di pasal 2B dari surat edaran ini mengatakan bahwa harus disampaikan atau harus didialogkan dengan para pekerja. Nah, bagaimana memastikan dialog ini berjalan dengan baik, tidak ada dalam tanda kutip misalnya ada tekanan seperti itu ataupun juga informasi yang disampaikan dari perusahaan kepada para pekerja benar-benar informasi yang akurat, informasi yang apa adanya? Itu memang kita tidak bisa mengawasi langsung perusahaan-perusahaan. Tapi intinya kita dalam kondisi seperti ini kan kondisi COVID ini kan memang semua tidak dalam kondisi yang nyaman. Pekerja pasti tidak nyaman, pengusaha pun pasti juga tidak nyaman. Maka yang diminta adalah kelegaan, keikhlasan untuk saling transparan, saling membuka diri. Itu aja.
Nah, tetapi tentunya kita juga ingin salah satu adalah memastikan perusahaan-perusahaan itu tetap berjalan, tetapi satu sisi juga ada hak para pekerja yang juga diamanatkan dalam undang-undang ini pun juga tetap dijalankan, mereka tetap mendapatkan haknya. Nah, kembali ke pertanyaan tadi saya itu, Ibu, ada tidak sih upaya dari pemerintah untuk mengawasi agar selain dialog ini berjalan dengan baik juga kalau misalnya ada sengketa seperti itu, atau kalau misalnya ada perselisihan, tidak ada jalan keluar atau tidak ada kesepakatan yang kemudian bisa tercapai, ini seperti apa? Ya, ini sebenarnya kan tidak diarahkan secara umum, secara normal. Kalau tidak terjadi, ini kan tidak perlu kesepakatan secara normal. Ini dalam kondisi yang semuanya serba tidak pas, maka salah satunya, satu-satunya jalan adalah dengan bersepakat. Namun dalam kesepakatan tersebut, apabila sudah ketemu nanti tidak bisa dilaksanakan, ya bisa dimasukkan dalam perselisihan. Ini kan waktunya kan panjang ya, sampai sebenarnya waktu pembayaran ada sampai 7 hari sebelum pelaksanaan. Kalau belum sampai 7 hari pelaksanaan, berarti dia sudah tidak mampu membayar. Istilah menggunakan alternatif yang kedua di dalam SE, jadi penundaan. Kalaupun itu tidak dilaksanakan, tidak terjadi kesepakatan, berarti kan tidak bisa dilaksanakan. Ya mestinya kedua pihak bisa melaksanakan kesepakatan tersebut. Apabila kesepakatan tidak dilaksanakan, yaitu baru ditindak melalui salah satu one prestasi berarti bisa mengajukan ke perselisihan, ke mediasi untuk bisa maju ke tingkat perselisihan, diajukan ke penyelesaian perselisihan. Kalau salah satu one prestasi. Tapi kalau memang belum ketemu, dari awal belum ketemu sepakat, ya dipaksakan harus bisa sampai sepakat. Karena apapun itu yang tahu kondisi adalah dua pihak tersebut. Jadi orang luar nggak bisa. Kalau dalam sepakat adalah tripartit, di dalam sendiri yang tahu. Nah, yang tahu kondisi itu adalah dua pihak dan harusnya kedua pihak itu pun juga mengetahui kondisi yang sama. Atau kalau kita bicara soal neraca keuangan perusahaan itu dua-duanya juga harus mengetahui nilai yang sama. Tidak satu taunya A, ya kemudian yang satu taunya B. Bisa tidak sih bahwa ada kewajiban untuk menyertakan juga audit laporan keuangan untuk memastikan bahwa memang perusahaan ini dalam kondisi ini adalah perusahaan yang tidak mampu atau belum bisa memenuhi kewajibannya untuk saat ini. Bukan perusahaan yang dalam tanda kutip ingin bandel seperti itu, Bu. Ya, memang mestinya ya itu audit akuntan pabrik. Tapi dalam kondisi mendesak, dalam waktu berapa hari lagi kita semua wajib, apakah iya semua perusahaan mampu? Maka setidak-tidaknya sekurang-kurangnya adalah laporan keuangan internal saja. Laporan keuangan internal. Tapi jadi tentunya itu yang harus secara transparan. Dalam jangka waktu berapa lama, Bu? Laporan keuangan apakah untuk tahun ini saja atau untuk dari 2 tahun terakhir atau bagaimana? Tentunya tahun ini saja, karena ini kan THR dibayar pada saat kondisi pandemi. Artinya dalam kondisi saat belakang ini aja. Kalau kondisi sebelumnya berarti kan tidak bayar penuh secara tanpa COVID pun dia memang tidak mampu, itu beda masalahnya. Ini kan kaitannya SE nomor 6 tahun SETR nomor 6 itu kan kaitannya keluar THR pada saat kondisi pandemi ini gitu. Jadi tentunya yang sekitar ini aja. Mestinya seperti itu. Oke, adakah deadline bagi perusahaan kapan mereka harus mendiskusikan atau memulai membuka hal ini kepada para karyawannya terkait dengan ketidakmampuan mereka untuk membayar THR tepat waktu? Ini sebelum jatuh tempo pelaksanaan ataupun juga pembayaran THR 7 hari sebelum hari raya? Ya, betul. Jadi gini, kalau kan kita diberi waktu paling lambat THR dibayar 7 hari sebelum THR. Nah, hari raya keagamaan. Nah, artinya kalau perusahaan kan mampu, tahu kalau tidak mampu, maka mulai sekarang dia sudah mulai membuat kesepakatan. Nah, kalau sampai H-7 itu, artinya kesepakatan sampai di situ. Nah, apakah dibayar sebelumnya atau sudah yang tadi istilah mencicil ya, tapi kalau dalam SE istilahnya bertahap. Bertahap itu artinya dibayar sebagian, yang mampu sebagian, kekurangannya nanti dibayar setelah yang pertama ini. Nah itu intinya kalau ada bahwa THR itu memang. Ibu, kalau ada perusahaan yang sengaja menunda memberitahu kondisi
tentang seperti apa mereka tidak bisa atau ingin mencicil ataupun juga menunda pembayaran THR hingga di batas akhir seperti itu. Ini seperti apa? Karena kan dengan kalau dalam kondisi seperti itu para pekerjanya pun seperti tidak diberikan pilihan. Enggak, harus sebelum jatuh hari. Jadi sebelum 7 hari sebelum hari keagamaan. Jadi nanti tahu apakah nanti bisa dibayar penuh kah atau secara dicicil. Jadi dari awal sudah sepakati paling tidak 7 hari sebelum pelaksanaan. Gitu. Kalau sudah 7 hari lebih, berarti dia sudah lewat dong, sudah terlambat dong. Nah itu kita menggunakan alternatif yang kedua, yaitu penundaan. Jadi kalau bisa membayar penuh, oke, penuh, artinya tetap mampu. Kalau tidak mampu membayar penuh, berarti bertahap atau dicicil. Nah, yang disepakati ini adalah berapa persen cicilannya. Nanti misalkan sekarang 50%, nanti sisanya 5% lagi. Terus misalkan sekarang waktunya yang pertama adalah 7 hari atau 8 hari sebelum hari raya. Nanti yang kedua 2 hari sebelum hari raya. Misalkan itu harus sepakat. Atau sekarang disepakati sebelum 7 hari. Nanti sisanya pada bulan Agustus atau bulan apa pada waktu pandemi sudah lewat. Itu boleh. Nah itu disepakati di awal saat ini. Mulai saat ini sepakatnya. Oke, berarti pertanyaan besarnya adalah bagaimana memastikan ini pun juga muncul kesepakatan yang benar-benar bukan menguntungkan ya, tetapi kesepakatan yang benar-benar bisa diterima oleh kedua belah pihak. Jangan sampai kesepakatannya ini pun juga berat sebelah. Betul, itulah peran pemerintah. Jadi kita harus memperhatikan dua-duanya, harus peran ganda, memperhatikan pekerja yang terlindungi jelas akan dibayar hak-haknya, ya THR penuh, dibayar penuh meskipun dicicil atau bertahap, tapi juga memberikan kesempatan kepada pengusaha yang tidak bisa membayar H-7, tapi bisa diperpanjang sampai tahun ini. Itu jadi artinya hak-haknya dapat, pekerja mendapat haknya penuh meskipun dengan cara dicicil, dan pengusaha bisa membayar meskipun dengan waktu yang agak panjang, tidak harus H-7. Itu artinya memberikan perlindungan kepada dua belah pihak. Oke, berapa lama Bu batas waktu yang diberikan untuk pencicilan ataupun juga penundaan pembayaran THR ini? Sampai dengan akhir tahun? Kak. Ya, karena THR-nya THR tahun 2020, makanya sekurang-kurangnya akhir tahun ini sudah dia dibayar seluruhnya. Karena dengan adanya penundaan atau cicilan atau tetap ini tidak mengurangi haknya. Jadi penuh tetap. Hanya waktunya saja yang bisa bertahap atau ditunda. Itu. Dan juga mungkin pesannya adalah pengawasan yang sebisa mungkin dilakukan oleh pemerintah agar lagi-lagi tidak ada kesepakatan yang kemudian merugikan atau juga tidak adil bagi kedua pihak seperti itu. Iya. Pengawasan kalau memang sudah ada kesepakatan memang bukan ranahnya pengawas kalau sudah ada kesepakatan, karena ini di luar ketentuan ya, karena SE kan dalam kondisi kayak gini kan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tapi kalau setelah berkesepakat tapi ternyata one tadi itu bisa diajukan salah satu ke mediasi, ke mediator, lalu mediator HI gitu. Baik, terima kasih Ibu Dinar sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time pagi ini.